Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Dikri Rozaki dengan NIM G00250778 dari kelompok B9. Saya di sini mengerjakan hal, yaitu menjelaskan tentang situs fasiali, yaitu yang diminta adalah bagian muskulusnya lengkap dan juga bagian neurovaskularisasinya. Itu langsung saja. Yang pertama itu muskuli facialis dibagi menjadi 4 bagian. Jadi empat jenis muskuli facialis. Jadi yang pertama kelompok orbitalis, kelompok nasalis, lalu juga ada kelompok oralis, dan juga ada kelompok muskuli yang lainnya. Tapi ini masih dipersyarafi oleh neurofacialis. Jadi yang pertama ini tadi dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Gitu. Jadi yang pertama ada muskuli kelompok muskuli facialis yang bagian kelompok orbitalis. Nah, di sini ini sudah ada gambarnya di sini. Ini ada muskuli orbicularis oculi, yaitu pars orbitalis dan juga pars palpebralis. Ini yang orbitalis ini terletak di bagian sini alis. Lalu yang palpebral lebih ke bawah lagi, yang mepet bagian mata. Gitu. Lalu lanjut ke yang berikutnya, yaitu kelompok nasalis. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Jadi kelompok nasalis ini ada muskuli nasalis, yaitu pars transverse dan juga pars alaris. Lalu ada muskuli procerus dan juga ada muskuli depressor septinasi. Lalu yang kelompok berikutnya ada kelompok oralis. Nah, kelompok oralis ini maksudnya yang kelompok di bagian mulut gitu. Nah, di bagian mulut ini ada muskuli orbicularis oris, lalu ada muskuli binator, lalu ada muskuli yang bagian bawahnya yaitu muskuli depressor anguli oris, lalu ada depressor labii inferioris, lalu ada mentalis. Yang mentalis ini bagian dagu, lalu yang depressor anguli oris yang bagian sini, lalu depressor labii inferioris yang bagian sini. Nah, terus ini tadi yang termasuk ke kelompok muskuli oralis yang bagian bawah. Lalu yang bagian atas ada risorius, di bagian sini. Lalu ada zygomaticus mayor di bagian sini, atasnya modiolus. Lalu ada zygomaticus minor. Zygomaticus minor itu ada di atasnya zygomaticus mayor. Lalu selanjutnya ada levator labii superioris di sini. Lalu di bagian di atasnya ada levator labii superioris alacunasi. Nah, itu di atasnya lagi bagian levator labii superioris. Lalu ada lagi levator anguli oris di bagian sini ya. Tadi bukinator jadi kelompok kiri, tidak masuk ke bagian atas maupun bawah. Itu. Lalu lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok muskuli lain. Nah, kelompok muskuli lain ini tidak berada dalam rectus facialis, namun berasal dari arcus pharyngeus kedua dan masih dipersyarafi oleh nervus facialis. Jadi makanya masuk ke situs facial gitu. Jadi di sini yang termasuk ke kelompok muskuli lain itu ada musculus platysma, lalu ada musculus auricularis, lalu ada muskuli occipitali frontalis, occipito frontalis. Nah, itu auricularis sini, yang occipito frontalis di bagian sini. Lalu auricularis tadi ada yang bagian superior, anterior, dan juga posterior. Yang posterior ada di belakang telinga, lalu yang superior ada di atasnya telinga, lalu yang anterior ada di depannya telinga. Lalu tadi ada yang bagian
occipito frontalis yang di depan, lalu yang di belakang ada occipito frontalis gitu. Nah, lanjut ke yang selanjutnya ada musculi masticatores. Nah, di sini ada yang bagian-bagian pentingnya. Jadi maksudnya musculi masticatores di sini adalah muskulus yang terletak di bagian dalam, lebih profunda. Ya, jadi tidak terlihat secara langsung dari luar. Gitu. Jadi di sini ada musculi pterygoideus lateralis, lalu ada musculus pterygoideus lateralis, lalu ada musculi pterygoideus medialis dan juga musculi masseter. Nah, bisa dilihat, ini tidak bisa langsung dilihat dari bagian luar, dia ada di bagian dalam. Nah, di sini ada yang tampak dari bagian lateral. Nah, di sini terlihat ada musculi temporalis, lalu ada musculi masseter pars profunda, lalu ada musculi masseter pars superficialis. Nah, di sini yang musculi masseter pars profunda itu tampaknya terlihat dari luar itu hanya sebagian karena terletaknya lebih profunda, makanya lebih dalam. Nah, yang pars superficialis itu bisa terlihat dari luar. Gitu. Nah, lalu ada musculi pterygoideus lateralis dan juga ada musculi pterygoideus medialis. Jadi di awal sudah dijelaskan bagian sini. Ini intaki yang tampak dari bagian belakang, yaitu bagian posterior. Nah, lanjut ke yang selanjutnya yaitu neurovaskularisasi. Nah, jadi neurovaskularisasi arteri yang pertama itu arteri yang memvaskularisasi wajah itu dari arteri karotis eksterna. Nah nanti arteri karotis eksterna ini memiliki cabang-cabang. Nah, cabangnya itu ada arteri tiroidea superior, faringea ascendens, lalu ada arteri lingualis, ada arteri facialis, lalu ada arteri auricularis posterior, ada arteri occipitalis, lalu ada arteri temporalis superficialis, dan juga ada arteri maxillaris. Nah, lalu lanjut ini yang vaskularisasi vena. Nah, vaskularisasi vena ini berasal dari bawah sini. Dimulai dari vaskularisasi jugularis interna, nanti itu mengalirkan darah dari daerah wajahnya, dari kranium, nanti dialirkan ke jantung dan dialirkan kembali dari kepala ke jantung. Nah, lalu selanjutnya ada neurovaskularisasi neurotrigeminus. Nah, neurotrigeminus ini dibagi menjadi 3, yaitu neuroophthalmicus yang biasa disebut juga V1, lalu ada neuromaxillaris yang biasa disebut V2, lalu ada neuromandibularis yang biasa disebut dengan V3. Nah, di neuromandibularis ini atau bisa disebut V3 itu juga memiliki cabang motorik yang membantu pergerakan otot masticatores, yang otot yang tadi, muskul yang tadi sudah dijelaskan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu inervasinya, ini neurofacialis. Di sini ada neurotemporal branch, lalu zygomatic branch, lalu ada buccal branch, lalu ada marginal mandibular branch, lalu ada cervical branch. Gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada salah kata mohon dikoreksi dan juga dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.